Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, pada hari ini kita akan melihat situasi yang semakin dekat dengan bulan Oktober 2022 tentunya. Dan saya ada informasi terbaru di tanah wakaf yang tersisa satu lagi di area ini. Mau tahu seperti apa? Maka saksikan terus video ini sampai habis. Ya, tak lengkap rasanya kalau kita belum melihat bagaimana situasi di titik nol. Walaupun di sini pekerjaannya bisa dikatakan untuk pekerjaan lapisan jalan tolnya sudah sampai di rigid, terus bagian tengahnya sudah di concrete barrier, ya, bagian median tengah jalan. Bagian sisi bahu luar juga sudah terlihat jelas ada guardrail. Yang belum ini adalah kita belum melihat adanya pemasangan rambu ya, rambu lalu lintas dan juga apa yang namanya ya, yang bisa memantulkan cahaya itu ya. Kalau di saat kita di tol itu kalau lampu nyala ya, reflektor. Nah itu dia, reflektor ya. Jadi yang belum kita lihat adalah pemasangan reflektor dan juga untuk rambu lalu lintas. Nantinya mungkin dalam mendekati Oktober mungkin akan segera disempurnakan. Dan kalau kita melihat di sini juga untuk lampu penerangan jalan sudah terus dipasangkan ya. Banyak sekali langsung yang nyamber langsung ya gitu ya. Bagaimana? Oh, Cijago 3 kok semua dipasangin lampu, Cijago 1 2 kok belum gitu ya. Sabar katanya ya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat 1 2 juga akan segera dipasangkan lampu penerangan jalan. Oke. Sekarang kita melihat dulu area gerbang tol Kukusan yang saat ini juga terus dikejar ya, karena memang sudah mendekati di bulan Oktober 2022. Terpantau di sisi kanan sudah semakin mantap tuh ya, sudah makin jelas bahwa lapisan tanahnya terus dikerjakan. Banyak yang udah nggak sabar katanya ini area paling lama dikerjakan gitu ya, padahal nggak tahu aja bahwa ini adalah memang yang namanya proses pemadatan tanah di bekas tanah yang lembek. Itu juga membutuhkan waktu ya. Jadi nggak bisa langsung kayak tanah ditimbun terus langsung dipadetin gitu aja, nggak bisa. Ada proses-prosesnya yang harus dikerjakan dan membutuhkan waktu gitu ya. Nah itu yang mungkin harus diketahui. Dan kalau kita lihat juga di sini di area akses masuk juga tampaknya saat ini ada beberapa galian untuk pembentukan dinding penahan tanah sepertinya kalau saya lihat ya. Jadi di sini sepertinya akan ada dibuatkan dinding yang lebih kokoh lagi dari bawah untuk menjadi tumpuan, karena di sini nanti ada banyak kendaraan yang mungkin stop and go ya di gerbang tol. Yang kita lihat di sini bagian sisi kiri bawah sudah ada mulai pekerjaan untuk dinding penahan tanah ya kalau kita lihat ya. Nah, ini ada 3 gerbang tol yang terlihat di sini, 3 tiang maksud saya, bukan 3 gerbang tol, 3 tiang gerbang tol, dan di sisi kiri bawahnya juga ada 3 tiang lagi. Jadi di sini kalau kita berdasarkan melihat dari akses keluar, nanti kita akan lihat ya akses keluarnya. Berarti di sini juga kurang lebih terdiri dari 2 lajur ya, 2 lajur untuk akses masuk atau on ramp ya. Jadi dia adalah on ramp atau akses masuk tol menuju ke arah Simpang Susun Krukut ya. Jadi dari Kukusan menuju ke Simpang Susun Krukut ataupun menuju ke main roadnya bisa nanti kalau diteruskan lagi menuju ke tol Serpong Cinere ya, gerbang tol Pamulang, ataupun juga di tol Jor 2 lainnya ya, Cengkareng Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere. Itu adalah merupakan semuanya jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2. Oke, nanti kita akan bahas lagi main route-nya, tapi sebelum kita bahas main route ya, karena memang kita harus bahas dulu akses masuk dan akses keluarnya. Ini adalah merupakan bagian dari gerbang tol Kukusan. Nah, di sini gerbang tolnya juga sudah masuk ke tahapan untuk pembuatan LC ya, line concrete. Jadi sebagian masih ada yang pemerataan lapisan dasarnya dulu, sebagian sudah masuk ke tahapan di line concrete ataupun LC gitu ya. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana sudah ada ketinggian dari tiang-tiang gerbang tol Kukusan. Ini adalah akses keluar, berarti off ramp ya. Ini adalah akses keluar dan kita bisa melihat sendiri bahwa di sini ada 2 lajur juga. Jadi kemungkinan besar juga akses masuk on ramp dan juga off ramp ini terdiri dari 2 lajur masing-masing ya. Nah, di sini dah kita akan melakukan tap atau transaksinya.
sehingga nanti kita keluar ke depan sana dan masuk dan langsung saja kita keluar ke jalan kukusan ini ya, jembatan KM Usman ya. Kita ke kiri dan nanti mungkin ada beberapa rambu-rambu lagi, tapi kalau di sini kita nggak bisa ke kanan langsung, kita harus ke kiri dulu baru putar balik gitu. Oke. Nah sekarang mari kita bahas, kita lihat bagaimana progres di main route tol Cijago seksi 3 di area kukusan atau di titik 0 ini. Kalau kita melihat di area ini juga sama sebenarnya. Kalau di sini udah lampu penerangan jalan sudah naik, sudah dipasang maksud saya. Lalu kita lihat bagian tengahnya untuk concrete barrier untuk pemisah jalur ya, karena di sini terdiri dari 2 jalur dengan masing-masing jalur ini terdiri dari 3 lajur. Sedangkan di bahu terluar masing-masing juga sudah dipasangkan untuk guardrail ya. Ini juga semacam penahan atau pengaman jalan ya. Jadi sudah dipasangkan dengan guardrail. Baru sampai sini guardrailnya. Nah, kesini masih belum karena kita lihat sepertinya masih ada beberapa pemasangan untuk saluran air. Kalau di sini juga untuk lapisan jalan tolnya beberapa titik masih ada material lapisan dasar, belum naik ke LC. Sebagian sudah naik ke LC ya. Kita lihat ya. Apa sih bedanya LC dengan masih yang lapisan dasar? Lapisan dasar itu masih berupa material ini ya. Sedangkan LC lin konkrit ini sudah mulai dilakukan pengecoran dasarnya. Nanti setelah LC barulah akan naik ke lapisan rigid ya, rigid pavement atau perkerasan lapisan rigid. Nah ini di bawah sini kita ada 2 box culvert kalibata 1 kalibata 2, namun sudah tidak terlihat karena timbunan tanahnya ya. Jadi di bawah sini sudah ada box culvert. Dan di sini kita melihat bagaimana ada motor grader ya. Ini dia bertugas untuk memeratakan lapisan dasar ini. Dan kalau kita lihat di sini juga di sisi kanan, akses keluar itu sudah mulai terbentuk ya. Jadi nanti di pertemuan jalur main road-nya ini dengan akses keluar sudah mulai terlihat dengan jelas. Dan seperti yang tadi saya katakan di awal video bahwa ada informasi, alhamdulillah saya langsung nanya ke pihak terkait dan saya bertujuan baik ya, artinya saya ingin menyampaikan juga informasi-informasi positif terkait dengan pembangunan yang ada di tol Cijago 3 ya. Nah sebelum kita ke sana coba saya tunjukkan dulu, ini adalah akses nantinya akan menjadi pemisah ya. Nanti yang mau keluar maka bisa langsung masuk ke area ini, ke area yang saat ini kita lihat saya bantu dengan panah lah ya. Nah sedangkan untuk main road-nya nanti kalau meneruskan menuju ke arah Jagorawi ya, maka tinggal lurus saja, nggak perlu ke kiri ya. Oke. Dan seperti yang tadi saya katakan, ada informasi baru di area Masjid Al-Furqan ini. Jadi setelah saya tanya, alhamdulillah hari ini tuh hari Selasa ya. Hari ini tuh hari Selasa di tanggal 6 September, alhamdulillah saya mendapatkan informasi bahwa rencananya akan dibayarkan untuk tanah penggantinya. Jadi mudah-mudahan aja setelah nanti hari ini, hari Selasa tanggal 6 September sudah dibayarkan, maka mudah-mudahan masjid ini bisa juga segera dibongkar. Karena ini memang masjid ini persis juga sebagian di jalur main road ya, menuju ke arah Simalungun Krukut ataupun menuju ke arah gerbang tol lainnya di Jor 2 lah, di Jor 2 maksud saya. Dan juga persis di saluran airnya. Ya, jadi apalagi yang bisa kita lihat? Nah, ini nih ada ekskavator long arm. Ini saya nggak tahu jujur aja, karena kebetulan di hari ini belum sempat bertemu lagi dengan petugas. Saya nggak tahu juga. Jadi ini untuk pekerjaan apa? Apakah ini untuk penguatan struktur dinding nantinya? Ya. Jadi misalkan dinding penahan tanahnya mau ditambahin lagi gitu. Nah itu yang saya nggak tahu. Karena kita lihat di sini ada penggalian ya, penggalian di dekat dengan bagian sisi terluar dari kali Empang Tengah ya. Karena ini adalah termasuk dari box Empang Tengah. Ini jarang banget surutnya nih kalau box Empang Tengah ini nih, ya. Dan lagi-lagi banyak banget sampah di kali ya. Mudah-mudahan aja dengan adanya video ini mengingatkan kita semua bahwa sampah itu diproduksi oleh kita sendiri selaku mungkin warga atau masyarakat. Maka berusahalah untuk tidak mengotori lingkungan, tidak membuang sampah di tempat yang tidak semestinya, karena yang pasti merugikan juga adalah
nantinya masyarakat sendiri, artinya nanti bisa jadi banjir, macet dan segala macamnya, itu udah efek dari tindakan kita juga. Jadi perbaiki dari kita dulu gitu ya, untuk menahan sampah, tidak membuang sampah sembarangan, sehingga semua tampak cantik ya. Jadi artinya itu ya tampak indah lah gitu ya. Nah, indah kan cantik kan? Ya, oke. Mungkin itu aja ya informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun juga progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.